Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Sandi Prayoga dengan NIM 2017-210416. Kali ini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul pengaruh likuiditas, kualitas aset, sensitivitas, efisiensi terhadap profitabilitas pada bank swasta nasional devisa. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari bank tersendiri. Pengertian bank sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Lalu yang selanjutnya yaitu fungsi dari bank tersendiri, yaitu menghimpun dana yang terdiri dari giro, deposito, dan simpanan berjangka. Lalu ada juga menyalurkan dana yang terdiri dari kredit, aset produktif lain. Lalu kinerja, yaitu kinerjanya tentang profitabilitas. Yang selanjutnya ini yaitu tabel penelitian yang sudah saya teliti yang terdiri dari 27 bank swasta nasional devisa. Dari sekian banyak bank yang saya teliti ini, sebagian besarnya rata-rata trennya itu negatif. Yang saya teliti dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apakah variabel bebas berikut ini seperti LDR, IPR, NPL, APB, IRR, PTN, BOBO, dan FBIR secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat ROA pada bank swasta nasional devisa? Lalu yang kedua, apakah rasio LDR secara parsial mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap ROA pada bank swasta nasional devisa? Lalu yang ketiga yaitu apakah rasio IPR secara parsial mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap ROA pada bank swasta nasional devisa? Lalu yang keempat, apakah NPL secara parsial mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap ROA pada bank swasta nasional devisa? Yang kelima, apakah APB secara parsial mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap ROA pada bank nasional devisa? Lalu yang keenam, apakah IRR secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap ROA pada bank swasta nasional devisa? Lalu yang ketujuh, apakah rasio PDN secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap ROA pada bank swasta nasional devisa? Lalu yang kedelapan, apakah BOBO secara parsial mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap ROA pada bank swasta nasional devisa? Yang kesembilan, apakah FBIR secara parsial mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap ROA pada bank swasta nasional devisa? Yang terakhir yaitu di antara kedelapan variabel tersebut seperti LDR, IPR, NPL, APB, IRR, PTN, BOBO, dan FBIR, manakah variabel yang mempunyai pengaruh dominan terhadap variabel terikat ROA pada bank swasta nasional devisa? Yang selanjutnya yaitu perbandingan peneliti sebelumnya dan penelitiannya sekarang. Yang pertama yaitu ada Dani Pranata Raden Rustam Hidayat Nila Firdaus Nuzula dari tahun 2014. Lalu yang selanjutnya yaitu Sundus Nur Halimah Ewis Komaria dari tahun 2017. Lalu yang ketiga ada Romi RR dan Herizon dari tahun 2015. Lalu yang keempat ada Jody Suwandi dari tahun 2017 dan penelitian saya sendiri dari tahun 2020. Muhammad Bagas Sandi Prayoga. Dari Dani Pranata Raden Rustam Hidayat Nila Firdaus Nuzula dari tahun 2014, variabel bebasnya itu ada TATO, NPL, dan NBM. Variabel terikatnya ada ROA. Subjek penelitian Bank Umum Swasta Devisa. Lalu periode penelitiannya triwulan pada tahun 2010 sampai 2012.
Lalu jenis datanya data sekunder, teknik sampling, purposive random sampling, metode pengumpulan data, dokumentasi, teknik analisisnya, regresi linear berganda. Lalu di Sundus Nur Halimah Ewis Komariah 2017, variabel bebasnya yaitu ada BOPO, CAR, LDR, NBL, nilai perusahaan, variabel terikatnya ROA, subjek penelitiannya bank umum, periode penelitiannya triwulan pada tahun 2011 sampai 2015, jenis datanya data sekunder, teknik samplingnya purposive sampling, metode pengumpulan datanya dokumentasi, teknik analisisnya regresi linear berganda. Lalu yang selanjutnya yaitu Romi, RR, dan Harrison dari tahun 2015. Variabel bebasnya ada LDR, LAR, IPR, NPL, APP, IRR, PTN, BOPO, dan FPIR. Variabel terikatnya ROA, subjek penelitiannya Bank Devisa Publik. Lalu periode penelitiannya itu triwulan pada tahun 2010 sampai 2015. Jenis datanya data sekunder, teknik samplingnya purposive sampling, metode pengumpulan datanya dokumentasi, teknik analisisnya regresi linear. Lalu yang selanjutnya yaitu Jordi Suwandi dari tahun 2017. Variabel bebasnya ada CAR, NBL, BOPO, LDR. Variabel terikatnya ROA, subjek penelitiannya BUSN Devisa. Lalu periode penelitiannya dari triwulan pada tahun 2010 sampai 2015. Jenis datanya data sekunder, teknik samplingnya purposive sampling, metode pengumpulan datanya dokumentasi, teknik analisisnya regresi linear berganda. Lalu di penelitian yang sekarang yaitu penelitian saya sendiri, Muhammad Bakasani Prayoga dari tahun 2020, variabel bebasnya ada LDR, IPR, NBL, APP, IRR, PTN, BOPO, dan FPIR. Variabel terikatnya yaitu ROA, subjek penelitian yaitu Bank Swasta Nasional Devisa. Periode penelitian yaitu triwulan pada tahun 2015 sampai 2020. Teknik samplingnya purposive sampling, metode pengumpulan datanya dokumentasi, teknik analisisnya regresi linear berganda. Yang selanjutnya ini yaitu adalah contoh kerangka pemikiran dari penelitian saya, yaitu Bank Swasta Devisa yang menghimpun dana dan menyalurkan dana yang terdiri dari likuiditas, kualitas aset, sensitivitas, dan efisiensi. Di likuiditas sendiri ini terdapat dua macam variabel bebasnya yaitu LDR dan IPR yang berpengaruh positif kepada ROA. Lalu di kualitas aset terdapat dua variabel bebas yang saya teliti yaitu NPL dan APP yang berpengaruh negatif kepada ROA. Lalu sensitivitas ada IRR dan PTN yang berpengaruh signifikan terhadap ROA. Lalu yang terakhir yaitu efisiensi ada BOPO dan FPIR. BOPO berpengaruh negatif kepada ROA sedangkan FPIR berpengaruh positif kepada ROA. Yang selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Yang pertama yaitu variabel LDR, IPR, NBL, APP, IRR, PTN, BOPO, dan FPIR secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Swasta Nasional Devisa. Yang kedua yaitu variabel LDR secara parsial memiliki pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Swasta Nasional Devisa. Lalu yang ketiga yaitu variabel IPR secara parsial memiliki pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Swasta Nasional Devisa. Lalu ada juga variabel NPL dan APP yang secara parsial memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Swasta Nasional Devisa. Lalu variabel IRR dan variabel PTN secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Swasta Nasional Devisa. Lalu ada variabel BOPO secara parsial memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Swasta Nasional Devisa. Lalu yang terakhir yaitu variabel FPIR secara parsial memiliki pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Swasta Nasional Devisa. Yang selanjutnya ini yaitu peta konsep dari rancangan penelitian. Yang pertama yaitu rancangan penelitian, lalu dari dua macam dari jenis penelitian menurut tujuannya dan jenis penelitian menurut sumber data. Di jenis penelitian menurut tujuannya ini berpengaruh di penelitian kausal, lalu di jenis penelitian menurut sumber data ini berpengaruh di penelitian sekunder. Selanjutnya ini yaitu adalah populasi dari bank yang sudah saya teliti, yang sebagian besarnya itu rata-rata trennya negatif dan sudah saya cari total aset per Juni 2020 nya.
sebagai berikut. Dan yang selanjutnya ini yaitu sampel bank yang sudah saya pilih. Ada 3 macam bank swasta nasional devisa. Yang pertama ada PT Bank Bumi Arta, lalu yang kedua ada PT Bank Ina Perdana, lalu yang ketiga PT Bank Mustika Dharma. Di total aset per Juninya 2020 di PT Bank Bumi Arta 7.686.327. Di PT Bank Ina Perdana Tbk ini total aset per Juninya 5.102.129. Lalu di PT Bank Mustika Dharma total aset per Juni 2020-nya 12.991.967. Lalu di rata-rata tren di 3 bank ini semuanya itu negatif. Di PT Bank Bumi Arta minus 0,10, di PT Bank Ina Perdana minus 0,18, di PT Bank Mustika Dharma minus 0,39. Lalu kriteria yang saya pilih yaitu kriteria yang digunakan adalah bank swasta nasional devisa dengan rata-rata sebagian besar tren negatif dan total aset dari 5-12 juta dalam periode 2015 sampai triwulan 2020. Dan yang terakhir yaitu teknik analisis regresi linear berganda, pengujian hipotesis. Di uji F yaitu signifikan pengaruh simultan, lalu di uji T signifikansi pengaruh parsial. Lalu ada juga di uji T ini ada 3 macam. Yang pertama yaitu uji T1 sisi kanan untuk menguji variabel bebas yang memiliki pengaruh positif terhadap ROA. Lalu yang kedua uji T1 sisi kiri untuk menguji variabel bebas yang memiliki pengaruh negatif terhadap ROA. Lalu yang terakhir yaitu uji T2 sisi menguji variabel bebas yang memiliki pengaruh positif atau negatif terhadap ROA. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.